Sambutan Sekretaris Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Kopertais Wilayah 4 Surabaya, kepada yang terhormat Dr. Muhammad Yunus Abu Bakar MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh yayasan, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Islam, Shahibunal Fadil Al-Mukarram Kiai Haji Ilyas Sirat. Beliau teman saya bukan S3 saja, tapi S2 sejak 93, insya Allah. Tapi nama beliau sangat saya ketahui sejak saya mondok di Gontor. Karena beliau termasuk redaktur jurnal, maaf pada waktu itu majalah Tebireng, Ilyas Sirat. Ini yang saya tahu itu. Beliau sangat dikenal di Tebireng. Dan saya itu dekat Tebireng. Rumah saya hanya 1 kilo dari Tebireng. Dan pengabdian saya sejak 92 sampai 2015 juga di Tebireng, di Universitas Hasyim Asy'ari Tebireng. Beliau keluar, saya masuk, kira-kira begitu. Alhamdulillah sekarang kami diminta untuk hadir dalam rangka wisuda di Stikis Nurul Islam. Yang terhormat para pimpinan Sivitas Akademika Stikis Nurul Islam, para wali wisudawan dan wisudawati, serta wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri acara wisuda yang sangat sederhana tapi sangat khidmat. Beberapa wisuda dilakukan selama pandemik itu ada tiga macam, 3 model. Pertama, daring. Jadi wisuda daring itu tidak ada kecuali tahun 2020 dan 2021. Itu sangat tidak memuaskan. Saya punya anak 2 yang wisuda tahun 2020. Yang pertama S1 pakai daring. Bagi saya oke lah, untuk S1 tidak apa-apa, masih ada S2, S3-nya. Anak saya yang pertama mulai dari ujian tertutup, terbuka, promosi doktornya sampai wisudanya daring. Sungguh sangat tidak menyentuh hati. Saya tanya, padahal persiapan keluarga sudah siap untuk hadir semua, begitu dilaksanakan ternyata dia hanya di kamar kecil di lantai 2. Turun saya tanya, gimana? Aduh Bi, rugi rasanya. Ini yang terjadi. Yang kedua,
wisuda dilaksanakan dengan drive-thru. Nah ini di Jawa, saya nggak tahu di Madura apa terjadi atau tidak. Tapi di Jawa, khususnya daerah Jawa Timur yang daerah PTKIS Tulungagung, bahkan IAIN Tulungagung pernah melakukan drive-thru. Drive-thru pakai mobil, aku pakai sepeda motor, turun di depan, ganti kucir, naik sepeda motor lagi. Ini setengah sedikit mengharukan. Tapi yang ketiga, untuk khusus Madura saya sering diundang, khususnya di daerah Pamekasan. Saya diundang dan alhamdulillah secara fisik, secara luring seperti ini. Ini tentunya adalah sebuah penghormatan khususnya kepada wisudawan dan wisudawati. Adik-adik, kami atas nama adik-adik wisudawan khususnya, kami atas nama Kopertais Wilayah 4 Surabaya mengaturkan terima kasih khususnya kepada Sekolah Tinggi Ilmu Quran Nurul Islam yang telah membina adik-adik ini sampai 4 tahun selesai, bahkan ada yang 5 tahun selesai. Ini suatu hal yang sangat tidak ringan. Apalagi dengan prodi Quran, dengan prodi tafsir semacam ini. Tadi dari omongan-omongan kami, saya bilang perlu untuk dikembangkan, tidak hanya prodi Al-Quran. Silakan mengajukan prodi-prodi yang lain, ekonomi syariah atau perbankan syariah, dipersilakan. Ini insya Allah kita akan proses dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian tentunya tadi apa yang dikatakan baik oleh ketua sama oleh yayasan, ada satu yang terpenting dari sekian persoalan. Setelah adik-adik menyelesaikan sarjana, apa? Yaitu kemandirian. Apa yang dikatakan oleh Bapak Yayasan tadi, dengan segala macam bentuk kreativitas dari mahasiswa atau dari siswanya, tujuan pokoknya adalah apa yang disebut dengan kemandirian. Oleh karena itu, kemandirian ini menjadi penting. Termasuk kemandirian pondok pesantren menjadi penting. Tadi saya ungkap sedikit kepada Bapak Yayasan. Saya tanya, unit usahanya apa? Nah, ini terenyak kayaknya Bapak Yayasan memikirkan bagaimana unit usaha ke depan. Karena kemandirian pondok pesantren itu harus didukung dengan unit usaha. Sedikit cerita saya dulu di Pondok Pesantren Gontor 13 tahun. Pada saat 6 tahun pertama dipimpin oleh muassis pondok, oleh perintis pondok, belum memikirkan unit usaha. Tapi di periode kedua, di dzurriyyah kedua, dipikirkan mendirikan beberapa usaha, unit usaha. Maka sekarang hasilnya dirasakan. Masalah bangunan, masalah pembangunan, dan masalah apapun sudah tidak ada masalah lagi tentang apa yang disebut dengan finansial. Karena apa? Dari unit-unit usaha itu saja bisa menjadi kemandirian pesantren yang luar biasa. Bahkan universitas itu ditopang
besar dari unit usaha. Sekarang sudah mau mendirikan fakultas kesehatan. Ada kedokteran. Ini semua adalah karena ditopang oleh unit usaha. Dalam bahasa orang awam, uangnya sudah tidak berseri. Saya kemarin termasuk ke Amanatul Ummah. Di antara kekuatan Amanatul Ummah di Pacet itu adalah karena unit usaha. Oleh karena itu kami berharap kepada tentunya Bapak Kiai Haji Ilyas Sirot ini, baik sebagai pengasuh dan sebagai yayasan, untuk kiranya memikirkan lebih lanjut tentang unit usaha. Kembali apa yang saya katakan tadi, kemandirian. Adik-adik dituntut untuk kemandirian. Setelah saya pikir, kemandirian itu ternyata tidak sekedar kemauan, tapi mental ternyata. Kemandirian itu adalah mental. Maka setelah saya cari apa sih yang menyebabkan orang itu mempunyai kemandirian, yaitu perubahan mental. Ada dua kata yang perlu saya sampaikan pada forum ini, khususnya pada adik. Kata yang pertama, adik-adik dengarkan dan tirukan. Kalau itu menancap dalam hati Anda akan bisa menjadi mandiri. Apa? Yang pertama, jangan menjadi orang yang bermental buruk. Saya ulangi lagi, nanti ditirukan. Jangan menjadi orang bermental buruk. Ayo ulangi. Iya. Jangan menjadi orang yang bermental buruk. Ada perbedaan sangat signifikan antara orang yang bermental buruk dengan orang yang bermental entrepreneur. Saya dulu pernah mengajar di SMK, STM Sultan Agung Tebireng. Itu STM yang pernah saya dirikan di Tebireng. Saya mengajar entrepreneurship. Yang saya ajarkan adalah kalimat ini. Saya beri satu ilustrasi kepada adik-adik semua. Kepada anak-anak waktu itu, apa perbedaan bermental entrepreneurship dan bermental buruk? Begitu selesai dari sekolah prodi otomotif, masuk bengkel, ditawari oleh bos bengkel untuk menjadi orang pencuci mobil, mau dengan bayaran yang mahal, dialah orang yang bermental buruk. Karena tidak akan tahu dan tidak akan berkembang orang yang mencuci mobil. Tapi orang yang bermental entrepreneurship, maka dia akan menolak. Saya ingin ada di dalam mesin. Saya ingin di bidang mesin. Dan ditawari mesin dan mau, dalam pikirannya 3 tahun dan 4 tahun akan mendirikan bengkel sendiri-sendiri. Itu pemikiran atau mentalnya mental entrepreneurship. Alhamdulillah, sekarang bengkel-bengkel yang ada di Jombang itu kebanyakan adalah siswa-siswa saya yang dulu saya ajar entrepreneurship. Pernah suatu hari saya ini menjadi orang yang trauma terhadap AC mobil. Saya mencari dari Surabaya, saya mencari di Jombang yang namanya AC mobil yang bagus servisnya.
Akhirnya ketemulah di daerah Perak, Jombang. Saya masuk ke bengkel tersebut yang besar. Bos bengkel tahu saya langsung kaget. Pak, maaf, Bapak Pak Yunus ya? Iya, saya Pak Yunus. Pak, saya ini adalah murid Bapak di STM Sultan Agung. Saya terima kasih Pak atas didikan Bapak. Loh, kok begitu? Pak, saya ini di auto 2003 tahun, hampir 4 tahun. Pada saat itu saya berpikir, kalau saya di auto 2000 terus, dengan bayaran mahal, maka saya tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang yang berwira swasta. Akhirnya saya putuskan, saya keluar dengan pikiran pada saat itu kalimat Bapak, jangan menjadi orang yang bermental buruk. Ini penting. Dan ternyata di Jombang itu ada bengkel duha, itu bengkel yang besar. Orang yang menangani ketua bengkelnya itu adalah anak STM Tebireng. Setiap ketemu temannya, apa yang dia katakan? Kamu masih bermental buruk. Setiap ketemu, kamu masih bermental buruk. Akhirnya dia berpikir keluar dari bengkel dan mendirikan bengkel. Ini adalah mental entrepreneurship. Ini yang pertama. Maka adik-adik, itu yang dibutuhkan adalah mental entrepreneurship. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Bapak pengasuh tadi, Bapak yayasan tadi. Pendidikan di sini mengarah kepada entrepreneurship. Yang kedua, ini yang bisa angkat tangan, nanti saya beri hadiah. Kalimatnya hanya 2. Kalimatnya hanya 2. Ya, saya sekali ngomong, saya siap, angkat tangan. Dengan lantang, nanti saya beri hadiah. Kalimatnya sederhana, tapi luar biasa isinya. Yaitu, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Angkat tangan. Kalimatnya hanya 2, hidup dan mati. Ya. Hidup dan mati saja. Berani hidup, tak takut mati. Ya. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Ayo sekarang bersama-sama. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Ini suatu yang luar biasa. Saya beri contoh. Maaf, ini juga cerita. Yang true story. Saya tahun 2013 mau naik pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Ada orang yang ngejar saya. Pak, maaf Pak. Oh ya, apa? Bapak Pak Yunus, kembali lagi. Iya, saya Pak Yunus. Pak. Bapak adalah guru saya di STM Sultan Agung. Bapak adalah orang yang telah memberi jimat saya. Saya kaget, saya nggak pernah memberi jimat. Coba duduk. Saya katakan, saya memberi jimat apa? Pak, saya ini orang desa. Saya berani ke Jakarta, berani masuk kuliah di UI, jurusan komunikasi. Karena Bapak telah memberi saya pusaka. Tadi jimat, sekarang pusaka. Saya tambah kaget lagi. Kapan saya memberi jimat dan pusaka? Pak, Bapak telah memberi saya kalimat yang luar biasa.
yang itu saya jadikan jimat dan pusaka dalam kehidupan saya. Apa? Berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Batin saya, subhanallah. Orang ini paham betul apa yang saya katakan. Memang saya mengajar, kalimat itu saja saya ajar selama 1 bulan. Untuk memasukkan di dalam hatinya. Kemudian saya tanya, kamu kerja di mana? Pak, saya kerja di Surya Paloh Group. Saya menjadi wartawan. Saya sering ditugaskan di mana-mana. Jadi pimpinan sebuah jurnal. Saya siap. Karena apa, Pak? Karena saya pegang pusaka Bapak. Berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Kemudian saya tanya kepada dia, kamu kalau pulang cuti pakai apa biasanya? Saya enggak pernah pakai yang namanya kereta api, bus saya enggak pernah, selalu pakai pesawat. Saya sudah enggak berani tanya berapa gajimu. Karena apa? Ukuran cuti saja sudah pakai pesawat. Saya yakin gajinya lebih besar daripada gaji saya saat itu. Oleh karena itu luar biasa. Pulang saya dibawakan oleh mobil bagus Isuzu. Saya ke Jombang naik mobilnya dia. Karena dia orang Jombang. Saya tanya, ini mobilnya siapa? Supirnya mengatakan, ini mobilnya Mas ini, Pak. Iya, kamu punya mobil ini. Iya. Supirnya mengatakan, bahkan dia sudah punya rumah. Satu, Pak, yang belum punya. Loh, apa? Istri yang belum punya. Nah, ini. Jadi kembali lagi adik-adik, 2 hal ini ternyata menjadi senjata utama untuk menjadi orang yang mempunyai mental entrepreneurship. Terakhir kami Kopertais mendoakan kepada adik-adik, semoga ilmu-ilmu adik ini, ilmu Qur'annya adik-adik ini menjadi ilmu yang barokah. Amin. Menjadi ilmu yang bermanfaat. Lulus dari sini menjadi orang yang bermanfaat untuk umat. Saya berharap apa yang diharapkan oleh Bapak Yayasan tadi untuk meneruskan S2. Kami siap untuk memberikan rekomendasi. Silakan datang kepada kami, saya akan rekomendasi untuk masuk jurusan di UINSA. Insya Allah diterima. Insya Allah diterima. Silakan. Ada pertanyaan begini, pertanyaannya Pak. Apakah orang itu semakin tinggi itu semakin mudah mencari pekerjaan? Saya jawab, orang yang semakin tinggi pendidikannya ada 2. Pertama, self confidence-nya semakin tinggi. Anak S1 ke S2, dia S2 self confidence-nya semakin tinggi, percaya, PD-nya semakin tinggi. S3 semakin tinggi, lebih tinggi daripada S2. Itu yang pertama. Yang kedua, opsinya semakin banyak. Opsi pekerjaan semakin banyak, adik-adik. Saya sudah mengalami, anak saya sendiri alhamdulillah sudah selesai. Selesai sekarang, dalam waktu 1 bulan langsung universitas terbuka minta kepada dia untuk mengajar. Maaf, hari ini dia tidak bisa di sini, tapi masih ada di hotel karena sedang mengajar UT mulai jam 8 sampai jam 3 sore nanti. Nanti jam 3 sore sampai jam 6 mengajar pasca sarjana.
Itu baru lulus kemarin. Maka adik-adik, yakinlah semakin tinggi Anda sekolah, opsi pekerjaan semakin banyak. Saya ilustrasikan, anak lulusan SD, opsinya hanya 5. Ngarit, dokar, atau pedagang asongan. Kira-kira begitu. Tapi kalau SMP sudah berbeda lagi, SMA berbeda lagi opsinya, S1 berbeda lagi, tidak bisa disamakan dengan anak Alia. S2 semakin tinggi, opsinya semakin banyak, S3 bisa sampai 50 opsi. Oleh karena itu, yakinlah mencari ilmu itu pasti Allah memberi rezeki. Saya tidak pernah berpikir jadi PNS, Ustaz. Sejak dulu enggak pernah berpikir jadi PNS. Apalagi doktrin Gontor, jangan jadi PNS. Tapi Allah memberi. Tahun 95 saya tanpa apapun masuk pegawai negeri, saya tidak mau. 98 S3 wajib masuk pegawai negeri. Ya, saya akhirnya mau. Maunya ditempatkan di Kalimantan, saya enggak mau. Karena apa? Istri saya orang Madura, asli negeri Madura. Pada saat itu terjadi, ya, Kalimantan sedang bergejolak dengan etnis Madura waktu itu. Itu sebagai alasan kami untuk tidak mau. Alhamdulillah dipindah ke UIN Surabaya. Oleh karena itu kembali lagi, ya, niatlah mencari ilmu, pasti Allah akan memberikan rezeki, pasti, dan yakinlah. Saya kira itu, mohon maaf yang agak lama sedikit saya memberikan, tapi 2 hal yang tadi penting, ya. 1, jangan menjadi orang yang bermental buruk. Yang kedua, berani hidup, tak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quranul Islam tentang kelulusan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Wasi MM disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Nurul Islam nomor .271 /17 /Stiknis Romawi 3 /2021 tentang mahasiswa wisuda sarjana kedua program studi ilmu Al-Quran dan tafsir Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Nurul Islam semester genap tahun akademik 2020-2021. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Nurul Islam menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Nurul Islam tentang peserta wisuda sarjana kedua program studi ilmu Al-Quran dan tafsir semester genap tahun akademik 2020-2021. Pertama, mengukuhkan mahasiswa wisuda sarjana kedua program studi ilmu Al-Quran dan tafsir Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Nurul Islam semester genap tahun akademik 2020-2021 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, menyatakan bahwa keputusan ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sumeneb tanggal 6 Maret 2021, Ketua Mujahid Ansori MPD ditandatangani. Lampiran keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Nurul Islam. Nama-nama lulusan wisuda sarjana kedua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Nurul Islam semester genap tahun akademik 2020-2021. Ahmad Fauzan, sarjana agama, predikat kelulusan memuaskan. Ahmad Junaidi, sarjana agama, predikat kelulusan memuaskan. Ahmad Maulidi, sarjana agama, predikat kelulusan sangat memuaskan. Al-Mudassirun, predikat kelulusan dengan pujian. Faris, sarjana agama, predikat kelulusan memuaskan. Khairul Faizin, sarjana agama, memuaskan. Khairul Umam, sarjana agama, predikat kelulusan sangat memuaskan.
Muhammad Aristu Sadewa, sarjana agama, predikat kelulusan dengan pujian. Muhammad Bambang Hendro Irianto, sarjana agama, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Edianto, sarjana agama, predikat kelulusan memuaskan. Muhammad Kholis, sarjana agama, predikat kelulusan memuaskan. M. Naufal Al-Farisi, sarjana agama, predikat kelulusan dengan pujian. Muhammad Muiz, sarjana agama, predikat kelulusan memuaskan. Muhammad Zaufi, sarjana agama, predikat kelulusan sangat memuaskan. Muhammad Ziyadul Kamal, sarjana agama, predikat kelulusan memuaskan. Rudi Santoso, sarjana agama, predikat kelulusan sangat memuaskan. Suhamdi, sarjana agama, predikat kelulusan memuaskan.
Syamsul Arifin, sarjana agama, predikat kelulusan memuaskan. Aidiah, sarjana agama, predikat kelulusan dengan pujian. Elmenatun, sarjana agama, predikat kelulusan sangat memuaskan. Erdayanti, sarjana agama, predikat kelulusan dengan pujian. Fatimatus Zahra, sarjana agama, predikat kelulusan sangat memuaskan. Imtinanah, sarjana agama, predikat kelulusan dengan pujian. Jamilatul Jannah, sarjana agama, predikat kelulusan dengan pujian. Jamilatul Jannah, sarjana agama, predikat kelulusan sangat memuaskan. Lailatul Maghfirah, sarjana agama, predikat kelulusan dengan pujian. Lindiyatin, sarjana agama, predikat kelulusan sangat memuaskan. Betty Andalia Eka Pratiwi, sarjana agama, predikat kelulusan
memuaskan. Nurul Imamah, sarjana agama, predikat kelulusan sangat memuaskan. Rodiyatul Handani, sarjana agama, predikat kelulusan dengan pujian. Sofiana Lailatul Fitri, sarjana agama, predikat kelulusan memuaskan. Silatur Rahmah, sarjana agama, predikat kelulusan dengan pujian. Siti Jumaidah, sarjana agama, predikat kelulusan sangat memuaskan. Wafiqatul Jamilah, sarjana agama, predikat kelulusan sangat memuaskan. Ziyadatin Najahah, sarjana agama, predikat kelulusan memuaskan. Menyanyikan lagu Subhanul Waton dan Malate Pote.